Apa sih makna terdalam buat lo 17-an ini? Sekarang kayak band-band cafe nih yang ya ibaratnya bayarannya di bawah 5 juta. Iya, jadi ngeri-ngeri. Ya gimana mau merdeka? Bawain lagu jadi ngeri-ngeri kan? Iya, sampai suara burung juga dikenai royalti. Burung yang mana lagi nih? Kan nggak jelas, burung perkutut, ya kan? Apa burung elang yang bunyi yang mana nih burungnya gitu kan? Lo milih kerja atau dipotong cuti lo buat ikut lomba? Dibikin lomba konvensional yang daftar sepi. Dibikin lomba yang kekinian, tapi kok jadi nggak ada nasionalismenya gitu kan? Tadi komunikasinya belum satu suara. Jadi mau kita mau bikin event apapun, jadi akhirnya di saat kita mau bikin kegiatan Agustusan ya, jadi nggak merdeka kalau versi gue nih. Bersuara bebas. Cuma itu ya ada gate-gate-nya sih Bang menurut gua gitu. Yang nggak bisa dijelasin gitu. Ya kayak nggak ini aja sih lebih kalau dulu tuh dia masih kecil lah lebih kekeluargaan, lebih guyup. Kalau sekarang tuh ya kayak udah masing-masing aja sih Bang. Umur yang SD lah. SD lah ya kan? Gua nggak tahu anak lo pro ke hal itu atau pro ke di rumah main gadget, ya kan? Misalnya lo ditanya, lo punya anak yang nggak mau lah gitu, terus nyuruhnya gimana? Persuasifnya seperti apa gitu biar mereka anak lo tuh mau gitu disuruh tampil gitu. Ya benar-benar. Ternyata ini pertanyaan sering didengar tapi pas mau jawab mikir ya. Susah ya, susah. Selamat malam rekan-rekan dari GD Kreatif. Saat ini kita balik lagi di Uncle House. Kita mau ngomongin tema yang berdekatan dengan perayaan HUT RI ke-80. Tahun lalu, minggu lalu kita udah undang yang lagi viral tuh, pengibaran bendera Kenny Rogers ya. Iya. Ramai sih yang nonton guys. Tenggurak ya kan. Udah kita datengin dari Cosplay Depok. Nah hari ini kita mau cerita untuk orang-orang yang usianya hampir mirip. Ada juga yang di bawah kita nih tentang makna kemerdekaan apa sih buat dia. Nah ini kita berbeda-beda disiplin ilmu nih ya, disiplin pekerjaan. Bang Jikron udah swasta, ya kan? Saya pekerja nih, ya kan? Merdeka buat pekerja apa sih? Merdeka buat Jikron sebagai pengusaha apa sih? Nah ini ada Bang Fernanda. Bang Fernanda ini kan profesinya sebagai musisi, ya kan? Seniman. Jadi beda lagi tuh. Arti merdeka buat dia apa sih? Nah kita udah tanya sih yang pastinya. Siap. Nah sekarang kita mau kenalan dulu nih. Gimana Bang Fernanda? Jangan tegang. Iya. Kasih mic ya. Kasih mic ya. Selamat ya. Selamat gitu ya. Habis datang-datang langsung ditodong gini kan. Oh iya. Jadi kalau perform kan udah biasa. Iya, kan udah perform, biasa, ya kan? biasa. Masa gua harus ini lagi? Ya gimana kesibukannya apa bro? Kesibukannya kalau sekarang masih produksi lagu. Sama sekarang ada usaha kecil-kecilan lah, UMKM lah, jualan apa? Pisang kepok. Oh iya. Jadi yang ada rasa-rasanya tuh Mas. Oke. Jadi itu yang sekarang kesibukannya Iya. Fernanda ya. Kalau saya sibuknya nemenin Bang Dika nih kayaknya nih ya. ini podcast kesekian ya. Oh iya, ini podcast. Kita mah pasti bakal sering podcast bro. Iya, betul. Memang kita kan bagian dari tim ya kan. Tapi ini karena request kayaknya. Waktu itu kan kita ngobrol bisa 2 jam. Kalau bertiga kan gitu. Ini kita mau mecahin rekor 3 jam ya. Oh jangan. Cuma dibagi 3 part. Live dong. Ya lanjut yang tadi tuh Bang. Berarti ini udah kenalan ya Bang Fernanda. Terus arti kita lagi di bulan Agustus ya nih ya. Kemerdekaan nih. Jadi mau tanya ya makna masing-masing sebenarnya merdeka nih apa? Dan ini sebenarnya mungkin perlu diinfo dulu bahwa ini sebenarnya point of view masing-masing ya. Siap. Ya kan nggak ada salah bener ya di sini ya. Disclaimer ya guys. Jadi di sini kita bisa saling tanya, tinggal dioper aja mic-nya. Oh, ini Bang Dika berarti kan kerja ya sambil kerja ya sebagai profesional di kerjaan. Nah, merdeka itu mungkin kalau secara artinya boleh kalau mau dijelasin atau juga mungkin mau langsung contoh itu juga boleh sih. Gimana tuh Bang Dika? Sok deh. Kalau buat gua merdeka tuh cuma satu ya. Merdeka dari
hal-hal yang nyebabin itu karyawan itu jadi nggak nyaman. Jadi, Berita infonya ya, gue balik lagi ya. Jadi 18. infonya tuh tanggal 18 kan kemarin bilangnya libur nasional. Sekarang rubah jadi cuti bersama. Ini buat teman-teman kayak gue yang jatuhnya kerja swasta ya, ini gue dirugikan nih, ya kan? Masa gue suruh milih antara ikut lomba apa cuti, cuti gue dipotong kan gitu. Iya dong. Sekarang gini aja bro ya. Kalau lu jadi gue nih, di posisi profesional. di posisi profesional kerja, lu milih kerja atau dipotong cuti lo buat ikut lomba atau bagaimana nih atas peraturan pemerintah. Kalau ini gue ambil satu kasus contoh yang lagi ini sekarang gitu kan. Iya. Gue pengennya gimana ya, kalau mau libur, tapi kalau enggak ya kayak gini kan jadi bingung. Iya benar. Ya gimana kalau point of view lo sebagai musisi atau orang yang tidak bekerja atau di rumah gitu. Merugikan sih kalau potong cuti. Iya. Sayang banget. Kenapa sayang ya? Kenapa Sayang lah, maksudnya masih bisa dipakai untuk keperluan yang lain sih mas. Terus kira-kira kalau menurut lo ada ide-ide nggak itu kalau menurut pemerintah buat orang yang kerja kayak gua? Kebanyakan ide juga, kalau gue kasih ide belum tentu didengerin juga. Nggak Mas, apa-apa. bener gak? Ini kan kalau menurut lo gimana bro? Pokoknya pilihannya jadi mau tetap gawe masuk atau lomba tapi dipotong Ya. cuti gitu ya. Bingung sih karena pertama kalau gue belum pernah ngerasain ya di dunia profesional. Jadi gue memposisikan dirinya andai-andai aja ya. Jadi kalau gue ngerasain gue nggak tahu rasanya sejujurnya. Kalau boleh dari sisi gue bertanya-tanya itu kenapa berubah tuh satu kan katanya nasionalis nih ya. Nasionalis ya. Kalaupun ini mungkin oke dah lomba harus tapi masuk habis itu siang istilahnya ya, lomba dulu pagi ya kan masih bisa tuh karena paling nggak setengah hari atau gimana kan ada juga mungkin lombanya yang di sore tanggal 18 ya kayak gitu ya. Cuma lagi-lagi karena kita namanya bekerja ya kan perusahaan juga punya tanggungan sendiri, target sendiri. Tiap perusahaan beda, jadi nggak bisa dipukul rata sih gitu. Tapi kalau dibilang pengen, ya sayang sih kalau emang bisa dilibur mah sekalian ya. Sekalian aja kalau namanya juga pengen. Tapi kalau udah begitu, menurut saya masuk kerja. Udah karena itu jatuhnya lebih wajib ya. Ya kan, lebih wajib bro kerja kan. Buat anak bini di rumah mungkin, tapi namanya juga kerja enak nggak enak ya. Tapi juga enak, apa mungkin kalau kita mungkin usaha sendiri ya jadi kita bisa milih ngatur ya kan plus minus aja sih gitu, atau malah mungkin lombanya di kantor gitu kan istilahnya, jadi nggak usah kerja tuh di kantor, lomba aja gitu, misalnya lomba makan kerupuk pagi sampai sore udah jadi ikut lomba juga kan gitu. Mungkin bosnya pengen lihat di depan mata, oh nih anak emang ada di depan kantor gitu kan ya, cap jari ya kan pulang pergi. Itu gue nggak tahu deh kalau yang ini. Itu bro, itu berarti kalau menurut lo itu konsep tentang kemerdekaannya justru di mana dong? Iya, Ini kita balik lagi kalau kemerdekaan ya. Lo merdekanya yang mana? Kalau gue sih konsep kemerdekaan itu yang pertama adalah balik lah ya, kita ada di wilayah hukum Indonesia yang ada nih sekarang ya. Tapi kadang-kadang balik lagi kayak tadi kan, masa gue suruh milih kerja sama lomba ya gue pilih kerja dong ya kan, atau gue pilih yang lain gitu. Ada hal-hal yang menurut gue Indonesia terlalu banyak libur, itu yang membuat gue jadi nggak merdeka juga. Ya gitu, gue dari satu hal itu ya mungkin ini dari gue ya guys, jadi jangan semua orang belum tentu sama pemikirannya kayak gue ya, tapi buat kami ya kan, ya, libur itu kan motong cuti, balik lagi kan. Iya. Motong cuti makin banyak, pas gue mau pergi cuti gue habis ya kan. Ya itu balik lagi satu ya kan, balik lagi satu ya kan. Yang kedua itu membuat gue nggak merdeka jadinya kan. Tidak merdeka jadinya. Kayaknya sih liburan ya. Nah ya kan, kayaknya liburan tapi kan Tapi ada yang dipotong ya. iya kan. Kecuali cuti-cuti liburan-liburan ya. Harusnya bisa ya. Iya pakai itu ngomongnya. Ada yang Dibilang makanya kan ada yang lebih penting lagi daripada dipotong itu cutinya ya nggak? ya kan. Apa tuh? Libur. Berarti kalau boleh ya lo kalau versi lo liburan-liburan cuti-cuti ya. Itu berarti boleh tuh ide yang bagus ya. Siapa tahu ke depannya ya minimal di wilayah kita nih ya, Kota Depok libur ya libur gitu. Walaupun mungkin nggak banyak kayak 2 minggu dalam setahun tapi libur disebutnya ya. Iya. Benar-benar dia dibikin libur nasional semua, nggak usah ada cuti bersama kan gitu. ya bisa. Jadi ya udah kerja-kerja libur-libur gitu ya. Iya. Jangan kayak ngitung-ngitung ya. Ya, kayak gue bingung jadi kan sekarang. Nah, kalau lo bro, coba Iya, lo- coba Bang Fernanda makna Ya. merdeka dalam konteks Kalau menurut lo makna merdeka dari segi konteks musisi itu apaan? Gitu? Kalau Iya. dari Seniman, dari musisi. musisi ya,
Kalau sekarang kan lagi rame banget bang, masalah royalti. Oh iya iya. Royalti. Iya sekarang lagi rame banget. Yang bunyi burung ya, bunyi burung ya. Iya bunyi burung aja, lu harus bayar. Oh. Bayar. Makanya kan itu ini banget gitu apa? Lagi krusial banget sih. Itu sebenarnya sih, sorry deh gue potong. Ini sebenarnya apaan sih ceritanya, gue nggak ngikutin loh. Mengenai royalti itu gimana sih? Jadi tuh ini yang apa sepengetahuan gue ya bang ya. Yo. Apa namanya? Kalau misalkan salah ntar bisa dibenerin tuh di kolom komentar tuh kalau masalah royalti tuh ya. Siap. Iya iya. Terima ya. Iya kita terima kritik dan saran. Royalti itu kalau di luar negeri tuh udah berjalan bang. Udah maksudnya tuh udah berjalan otomatis. Nah di Indonesia tuh baru. Menurut gue tuh di Indonesia tuh baru masih tabu banget gitu. Yang bikin musisi sebenarnya tuh bagus, kayak dia tuh dimintain royalti itu kalau si artis ini terima job itu lebih dari yang bayarnya 5 juta ke atas. Kalau misalnya gue mencipta lagu, misalnya ya contoh, gue menciptakan lagu A, terus ada orang yang menyanyikan lagu gue. Ya ada artis lah, Ada artis yang udah artis. terkenal, dia bawain di panggung-panggung yang apa ya panggung gede lah kayak gitu. Nilai misalnya 5 juta. Di atas 5 juta itu tuh kita emang diwajibkan untuk membayar royalti kepada si sang pencipta lagu. Yang ngumpulin siapa? Ya itu ada lembaganya. Oh, ada Sekarang lembaga. iya ada lembaganya kayak iya ada LMKN itu udah pokoknya udah inilah, cuma distribusinya tuh yang belum tepat itu aja sih bang sebenarnya. Yang jadi permasalahannya kan sekarang kayak band-band kafe nih yang ya ibaratnya bayarannya di bawah 5 juta. Iya, jadi ngeri-ngeri. Ya gimana mau merdeka? Bawain lagu jadi ngeri-ngeri kan? Iya, jadi maksudnya udahlah, makanya sekarang banyak juga musisi-musisi yang udah gua ngegratisin lagu gua, lu bawain lah, nggak usah takut-takut lah gitu. Kayak gitu. Jadi lebih kayak kalau merdekanya musisi ya lanjutin aja terus selama lu belum dapet job yang di atas 5 atau 10 juta, sikat aja. Semua artis maksudnya ngerti lah, pencipta lagu itu pada ngerti semua kok gitu. Musisi nih. Oke, ini kalau Ini topik rame juga Iya. nih. Perihal lagu yang udah diciptain seorang musisi yang jadi kayak gini. Udah tepat belum sih kebijakannya nih kayak gini menurut lo? Iya sih. Sebagai orang awam ya. Iya benar-benar. Sebenarnya kalau gua orang awam nih, Bang, detailnya itu gua aja belum paham ya. Gua belum pernah membaca detailnya. Iya. Syarat dan ketentuan berlakunya apa. Jadi kalau mau gua disuruh komen nih, itu tadi misalnya ternyata ada batas misalnya 5 juta. Ya kan, sedangkan kalau di sosmed kan semua berita adalah pokoknya nyanyiin lagu orang bayar, itu aja yang digaungin. Padahal kan ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, syarat dan ketentuan berlaku ini udah itu beda-beda kayaknya syarat dan ketentuan berlakunya. Versi gue ya, yang ini mungkin nilai 5.000, yang ini mungkin nilai komersilnya segini, selama dia bayar segini. Itu yang gue sendiri nggak jelas gitu. Jadi informasinya itu nggak jelas. Ya akhirnya bener ragu yang teman-teman musisi seniman ya istilahnya. Nah, misalnya kalau gue juga misalnya di bidang event mau manggil nih, ya kan ya biasanya ada dua juga di artisnya kan, ada yang dia ngasih tahu ini udah termasuk bang fee gitu kan ya untuk kita setor, ada yang ini belum termasuk bang yang kayak gitu kan. Jadi akhirnya memang mungkin benar tadi kalau kata Bang Fernanda, di kita baru namanya barang baru ya, barang baru kan masih ada trial errornya, salah-salahnya gitu. Yang penting mungkin di fase sekarang sih ya baik yang ciptain lagu, yang nyanyiin, sama yang lembaga yang tadi tuh paling nggak selama masih bisa diskusi. Indonesia kan kayaknya enak ya kalau masih bisa musyawarah, mufakat. Kecuali tiba-tiba nyanyiin langsung getok ya kan, ya tiba-tiba panggil gitu berwajib. Pusing sih pastinya, sampai suara burung juga dikenain royalti. Burung yang mana lagi nih kan nggak jelas, burung perkutut ya kan, apa burung elang yang bunyi yang mana nih burungnya gitu kan ya. Tapi emang bener tuh kayak gitu. Jadi kalau kita bicara event, lo kan aktif di event juga ya. Pengusaha event lah contoh. Nah itu memang ada harga yang beda gitu antara orang yang bayar royalti apa kagak. Dibebaninnya ke eventnya atau ke si orang yang nonton sih? Iya, kalau dari pengalaman kita tadi emang ada dua, ada yang memang udah termasuk,
Ada yang belum, artinya kita ngurus tuh istilahnya. Ngurusnya kemana ya? Ngurusnya kemana? Itu tadi lembaga Lembaganya bang. LMKN lah ya. KN ya iya. Jadi Yang sekarang langsung kita ke situ. Yang kemarin kayaknya yang baru diangkat Bang Marcel ya. Marcel penyanyi ya. Jadi salah satu ininya ya. Bukan komika, bukan. Oh, Bukan, itu Marcel Widian. sama Bang Semi Suwarante iya, ya? itu betul. Oke. Jadi, dan kalau kayaknya sekarang kalau di kita yang event ya kita juga nanya, ya kita sebenarnya mau bertanya aja sih ya, kayak nanya sama artisnya, ini kebijakan gini kalau ente manggung, lu manggung, gimana bang? Buat aman buat kita juga. Nanya, jadi kalau karena barang baru, kalau kita nggak tahu ya tanya aja. Itu sih paling kalau yang gua pikir, tapi emang akhirnya mengurangi kecepatan ya. Yang tadinya udah langsung udah gas tampil manggung gitu kan, atau tiba-tiba kita mau bikin ngejam nih di Uncle Cafe kan, tiba-tiba manggil, kita mikir-mikir nih kan, gimana nih angka yang keluar dari sini berapa nih, kalau 5.000 ntar harus lapor, atau tiba-tiba ada yang ngerekam kena lagi, istilahnya kayak gitu sih. Intinya sih kalau dari versi gua sendiri belum pernah membaca detail itu ya, belum pernah baca detail, cuma kan lagi-lagi kalau di sosmed udah rame aja bunyi ya, nyaring banget bunyinya gitu lah kalau versi aneh bang. Makna 17 Agustus apa sih buat lu? Yang umum ya, bukan hubungannya dengan pekerjaan. Umum ya. Umum. 17 Agustus tuh kalau menurut gua ya kebebasan kita bersuara sih bang. Itu aja sih sebenarnya. Ya itu balik lagi. Emang nggak bebas? Bersuara bebas. Cuma itu ya ada gate-gate-nya sih bang menurut gua gitu. Yang nggak bisa dijelasin gitu. Apa sih makna terdalam buat lo 17-an ini? Dari lo kecil sampai lo tua ini, sampai lo punya anak kedua lah. Aduh, Yang lo ingat, yang lo tuh proper gitu, harusnya tuh begini gitu. dari gua kecil tuh ya. Ya. Oh dari gua kecil kok ngomongin 17-an ya kekeluargaan kali ya. Lebih apa namanya? Lebih kalau kata Bang Jikron tuh guyupnya mantep banget bang. Iya nggak sih? Kalau sekarang tuh gua ngerasainnya tuh kayaknya kurang deh. Kenapa? Hah? Cerita dong, kenapa? Kenapa? Ya kayak nggak ini aja sih apa lebih kalau dulu tuh dia masih kecil ya lebih kekeluargaan, lebih guyup. Kalau sekarang tuh ya kayak udah masing-masing aja sih bang. Oh. Kalau gua gitu maksudnya Apa lombanya yang mesti dikekinianin gitu. Sorry nih, gue bilang ya, gue nanya pendapat lo aja. Lo kan musisi kan, ide kreatifnya ada ya. Apakah yang bikin gak guyu tuh permainan yang udah membosankan? Apakah harus ada yang dirubah? Contohnya kemarin ada Atar nih ya, di daerah Tugu ini, dia bikin event Pro Evolution Soccer ame Mobile Legend. Enggak tahu deh, kayak rame banget. Jadi yang bikin juga salah satu pernah duduk di sini juga nih bareng gua. Itu dari Bang Sound Digital, Baim Sound Digital. ya, kalau sekarang Kalau ya menurut lo gimana? Apa harus dirubah? Apa kita yang terlalu kuno supaya jadi guyup gitu? enggak sih apa namanya nggak harus dirubah sih bang. Ya emang kita harus ikutin perkembangan zaman ya. Kayak ya bener tuh yang kemarin apa yang katanya lomba itu. Cuma ya udah buat anak-anak kita nih ya harusnya ngerasain yang kayak kita dulu bang. Oh, berarti lo kurang setuju ya sama lomba itu ya sebenarnya? Setuju. Cuma ya kan ada batasannya sih bang. Kayak misalkan kayak anak-anak yang dari umur 3 tahun lah, dari toddler ke anak SD tuh menurut gua lebih baik yang kita zaman dulu lah gitu. Ya, tapi nggak ada yang giran dilempar, nggak Nggak ada yang daftar. Ya, oke. Gimana menurut lo kan gitu? Dari konteks Dari konteks lo gimana? Kalau yang gua rasa tuh ini apa namanya anak-anaknya udah mencar-mencar bang. Cus, Iya udah mencar-mencar. Kalau dulu tuh kita kalau misalnya di komplek gitu di kampung ya tuh bareng-bareng tuh. Nah pas udah berkeluarga nih udah mencar semua nih. Nah, jadinya udah punya kesibukan masing-masing lebih ke situ. Enggak sih, gue lebih mengarah ke teman-teman yang ada di komplek aja. Pasti kan lu di daerah lo ada yang Gen Z dan milenial Iya. kan. Nah kalau menurut lo tuh
Gimana sih sekarang sini? Nih kalau- sebagai lu sebagai musisi atau sebagai abang-abangan lah diundang game yang standar pada kagak daftar. Diundang game Mobile Legend atau yang kayak gimana banyak yang daftar tapi tidak guyup seperti zaman kita kecil gitu. Paradigma lu kayak apa sih sebenarnya? Tapi asli ya Bang Jikron ya. Gue sih ngerasain di tempat gue nih Bang. Itu udah sepi Bang, anak-anaknya. Jadi kalau ada anak-anak kecil nih, itu kalau main di tempat gue tuh kayak anak-anaknya tuh main ke rumah nenek, main ke rumah kakek. Main ke rumah nenek, main ke rumah kakek. Iya. Jadinya di tempat gue tuh sepi anak-anaknya. Oh. Gitu. Jadi nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh kayak emang anak-anak situ benar gitu. Kalau sekarang tuh udah enggak. Ya makanya kayak lebih ke permainan digital kali ya. Kalau itu kita main berlima tuh udah cukup banget gitu Bang. Iya, tapi Lebih kan ke situ. ya balik lagi menyikapinya susah juga ya. Iya, gue susah menyikapinya. Orang di tempat gue sepi Bang. Coba balik lagi sama pertanyaannya. Dibikin lomba konvensional yang daftar sepi. Dibikin lomba yang kekinian, tapi kok jadi nggak ada nasionalismenya gitu kan? Ya pahlawan pahlawan kan merebutnya pakai darah nih. Ya, benar. Kalau sekarang kita mungkin menghargainya dengan ikut lomba supaya kita tuh berjuang lah gitu. Makna berjuang main game online versus game tradisional, tapi tetap rame itu gimana? Atau menurut tuh paradigmanya seperti apa gitu menyikapinya? Iya benar-benar. Ternyata ini pertanyaan sering didengar tapi pas mau jawab mikir ya. Susah ya. Susah. Kan ngomonginnya terkait merdeka kan. Ya merdeka, itu kan juga merdeka temanya. Iya. Kalau pandangan gua aja nih ya, pandangan gua tuh kurang lebih kalau dia tradisional sama yang digital, buat gua sah-sah aja dua-duanya dijalanin. Kalau yang mungkin gue berkaca dari lingkungan terdekat ya, lingkungan terdekat itu berarti kan RT ya, lingkungan RT ya. Saat ini misalnya di RT kita masing-masing pasti nih lagi semua RT di mana-mana se-Indonesia ini lagi membuat kegiatan. Sibuk. Betul ya, itu flyer ada di mana-mana kan, Siap. gitu. Udah tuh tingkat RT aja. Nah sebenarnya menurut gue paling dasar tuh dimulai dari RT. Jadi kalau di RT itu tuh tantangannya juga satu. Boleh dibilang menghubungkan jarak ya generasi yang mungkin sekarang kita bilang orang tua kita, terus generasi yang misalnya kita di tengah, plus generasi yang ini, karena versi gue ada gap komunikasi ya, ada gap bahasa di situ, ada jarak ngobrol, ya kan ya, entah dengan ya ada COVID ada apa itu ada gap tuh, dan itu kan gap bisa kurang lebih kalau di total misalnya anggapnya 10 tahun tuh. Ya kan yang pandemi sekian tahun. Terus itu sebelum pandemi mungkin mulai ada apa ya? Dulu kalau kita ngoceh kan bisa ke tetangga sebelah, main langsung ke tetangga sebelah ya kan? Gibah. Gibah gitu kan. Nah, ini kayaknya kalau versi gue sih pandangan gue lebih ke gap ngobrol, gap komunikasinya tuh kenanya tuh bisa menganggapnya misalnya 10 tahun nih paling parah ya, plus ditambah tadi ada gadget masuk, teknologi, ditambah dihajar lagi sama COVID, anggapnya tuh total 10 tahun tuh. Itu berasa kayak misalnya di RT gue juga berasa nih gaya komunikasi kita ke yang atas, terus misalnya yang atas mau ngomong ke yang di bawah kita nih, yang remaja-remaja, itu ada gap. Nah kalau dulu kita mau sebenarnya gamenya tradisional pun, walaupun mungkin dulu juga udah ada PS ya bahasanya ya, main Winning Eleven aja sekali, itu pasti rame karena bahasanya masih sama nih. Contoh kalau sekarang orang tua di rumah aja, bahasa yang nggak sama tuh gini, yang rumah ini dia kesulitan untuk anaknya membatasi gadget, sedangkan yang rumah satunya dia udah bisa gimana anaknya main gadget itu dengan bijak. Beda-beda nih tiap rumah terhadap si teknologi ini sendiri. Oh jadi parentingnya juga beda-beda ya? Beda-beda Pak. Bagus nih masuk terus. Gitu nggak? Kalau ini pandangan gue sendiri ya, pandangan gue sendiri ya. Kayak gue misalnya ke anak gue, terus sama temen gue ke anaknya cara megang gadget. Terus ada lagi temennya bilang, kalau main game digital kayaknya nggak usah dah, gitu kan ya. Udah dia kalau bisa yang main biasa. Jadi nggak satu nih. Kalau dulu kan udah tuh main sono makan kerupuk, udah gitu doang kan. Satu suara satu komando, itu 100 rumah begitu semua. Sekarang 100 rumah kebelah. Ada yang pro sama yang digital, boleh dibilang ya tahu itu bagus ya kan, tapi kan tiap anaknya di rumah juga beda cara megang gadget. Ada yang 24 jam kalau dilosin. Oh iya masa iya. Lah Pak, ada yang bisa kagak tidur 2 hari kan,
Sono gadget. korek kamu susu. Iya ya kan ya. Alpha ID ini nih, Alpha ID mana nih? Masa iya? Iya jadi kalau gua ngerasanya nih di RT gua aja ya, gua ngerasa itu tadi komunikasinya belum satu suara. Jadi kita mau bikin event apapun, jadi akhirnya di saat kita mau bikin kegiatan Agustusan ya, jadi nggak merdeka kalau versi gua nih. Cocok temanya ya merdeka. Nggak merdeka. Sekarang nih bahasa di RT nih, akhirnya kita mulai menghidupkan lagi kepemudaannya. Iya. Yang dulu nggak usah pakai dihidup-hidupin, hidup bahasanya gitu ya. Sekarang oh iya ya, harus dinyalain lagi ya. Dari situ aja didata nih, kita aja di RT remaja ada berapa ya gitu tuh. Itu tuh bro yang lagi dialamin, dan kayaknya itu di semua RT ketahuan sih di rumah itu ada anak muda remaja, tapi coba lihat dia keluar gak tuh. Contoh sekarang. Keluar Contoh, gak? Kalau dulu kan contoh. kagak usah disuruh keluar udah ada Dika tuh di depan rumah ya om Oke. gitu. Oke, contoh. Lo kan punya anak nih. Iya. Ya kan lo punya anak umur yang SD lah. SD lah ya kan. Gua nggak tahu anak lo pro ke hal itu atau pro ke di rumah main gadget. Ya kan? Misalnya lo ditanya, lo punya anak yang nggak mau lah gitu. Terus nyuruhnya gimana? Persuasifnya seperti apa gitu biar mereka anak lo tuh mau gitu disuruh tampil gitu. Iya, ya itu tadi kalau dari sisi gua karena guanya dulu mas diajarinnya begitu ya, diajarinnya emang seneng mungkin ngobrol sama segala macam ya, jadi gua turunin aja sama anak gua lebih ke situ. Nah cuma gua sadar sebenarnya gue juga punya tantangan nih sama anak gue, parentingnya kan ngatur dia kalau pengen main gadget kapan. Tapi gue sadar di sebelah tuh ada juga orang tua yang beda lagi nih cara pandangan dia terhadap si gadget. Nah kan nggak bisa tuh. Kalau anak gue nanya, bah kok dia boleh main handphone, udah paling dasar begitu pertanyaannya. Saya bahasanya pertanyaannya gini kan, beda rumah beda lagi, gue bilang tadi kan. Mungkin anak gua udah deh lu main handphone 5 menit habis itu lu belajar. Tapi mungkin di sebelah sana dia nggak bisa kalau di losin main handphone dulu. Belajar lu baru main handphone misalnya. Ya kayak gitu bro. Terkait si teknologi ini menurut gua kita pun kayak bahasa gua gagap teknologi termasuk event gua. Jadi gua sadarin itu di saat kalau mau ngajakin bikin turnamen, mau memerdekakan anak-anak gua kayak kita dulu nih, zaman perlombaan kayaknya seneng banget, happy banget gitu ya. Happy banget ya. Sekarang gue juga kalau ngeliat flyer, bocahnya ikut nggak ya? Mau ikut apa nggak ya gitu loh. Sampai bahasanya ditanya dulu sama anaknya, dia interview dulu. Ya kan karena ternyata mungkin dia punya pandangan, ya lah anak sekarang bisa ngobrol begitu. Apaan tuh lomba begitu gitu? Gak ada duitnya. Ya kan? Itulah gak ada self rewardnya, ya kan? Gitu, merdekanya begitu, bro. Berarti belum merdeka ya? Iya. Belum merdeka nih? Belum. Oh, iya. Berarti topiknya mungkin kalau bicara ke parenting sih, kalau menurut gue ya memang ironi ya, dua mata uang sisi yang berbeda. Kalau lo bilang dari lo orang tua yang A bilang begini, dari yang B bilang begini, ya kan? Belum yang sama sekali orang tuanya malah nggak nyuruh, udah nggak usah di rumah aja. Iya. Udah diem aja di rumah. Ya kan lebih gila lagi kan. Iya. Pasti ada aja orang tua kayak gitu kan ya. Sorry ya guys, misalnya. Ada. Udah di rumah aja lah, nggak usah ini. Iya benar-benar. Ya kan? Makanya mungkin merdekanya emang secara perjuangan ya, dari dulu penjajah kita merdeka ya dari mereka ya. Ya kesini-sini kan konteksnya udah beda nih. Tiap rumah, tiap RT udah beda lagi. Jadi kalau kemerdekaan memang mungkin akhirnya sekarang lebih menantangnya di situ kali ya. Kalau dulu mungkin penjajah udah ketahuan ya di depan mata gitu kan ya, harus kita lawan gitu. Kalau sekarang ya tadi termasuk teknologi, kita harus menang atau merdeka sama teknologi ini gimana. Terus merdeka terhadap istilah tadi lingkungan RT aja, pendapat-pendapat yang berbeda aja, tapi kita tetap bisa merdeka nyampein, tapi tetap bisa silaturahmi yang baik gitu. Itu kan challenge banget ya, tanpa mungkin di sana sakit hati atau gimana, walaupun ya nggak bisa semua orang senengin. Itu dulu aja sih kayak kemerdekaan untuk silaturahmi yang seperti dulu aja sekarang kayak ada gap, yaitu Gampang sih ngomongnya, tapi sukanya susah. makanya ini ngomongnya udah puyeng banget ini gitu. Balikin lagi ada puyeng banget ini, saya ngopi dulu ya. Kapan lagi nih ngopi nih? Oke. Nah, kalau Bang Dika gimana? Ini pengalaman kemerdekaannya kan tadi kan kerjaan tuh. Iya. Jangan-jangan Bang Dika ini nih, jangan-jangan nih di RT-nya atau di rumahnya kan jadi panitia lomba nih. Ya pada dasarnya sih kalau ngomongin kemerdekaan sekarang buat gue sih cuma satu ya.
bagaimana caranya peran serta kakak, temen, abang yang ngajakin gitu. Karena anak-anak sekarang itu kalau sama siapa ya? Kalau sama selevel atau seumur lebih masuk gitu. Seumur lah, seleting dia gitu. Kalau sama kita orang yang orang tuanya mungkin abangnya mungkin gue jamin malah nggak mau sih. Kayak Gue gimana kan? Iya kan? kayak nggak biasa gitu, kayak Ah. canggung, Iya, kan? canggung kan? Iya. Iya. Berarti pandangan lu sekarang kemerdekaannya tuh artinya konteksnya si anak yang sekarang itu lebih nyaman ke sama-sama seumurnya. Kalau kaitannya dengan dia mau di apa sih namanya? Dia Perlombaan. mau kita trigger supaya dia mau kayak ke generasi kita. Oke. Tapi kalau balik ke zaman yang sekarang sih, kalau menurut gue mungkin sekarang adalah ya memang kita bicaranya ini sih membawa paradigma logika berpikir teman-teman Gen Z yang milenial itu mungkin benefitnya digedein. Contoh, ya tapi memang nggak, sorry ya guys, mungkin nggak semua daerah bisa. Ada lingkungannya yang bener-bener dari segi uang nggak masalah, ada lingkungannya yang nggak punya uang, nggak pernah gimana-gimana. Jadi mungkin ada reward tertentu yang bisa diperbesar. Misalnya contohnya, kalau misalnya di suatu tempat yang punya uangnya berlebih ya hadiahnya digedein, ya kan? Kalau menurut gue itu ya menumbuhkan animonya, ya kan? Kalau kita balik ke kemerdekaan versi anak-anak supaya mau, ya kan? Yang kedua adalah gimana caranya kalau daerah yang nggak ada tempatnya, tapi misalnya oh ya udah lu nanti gratis makan apa di mana, nanti ada saling bantu aja lah gitu. Jadi supaya menimbulkan animonya tuh jadi rame. Nah, terus balik lagi pertanyaan lo yang tadi bicara mengenai kemerdekaan yang hakiki adalah merdeka dari diri sendiri sama merdeka dari hal-hal negatif di negara ini sih sebenarnya. Karena gue lihat ya nggak ada negara yang bersih sih. Mau apapun negaranya pasti nggak ada yang bersih ya. Tapi buat gue secara umum adalah kita dari rakyat Indonesia tuh harus merasa bener-bener jadi rakyat sih sebenarnya. Ada hal-hal yang mungkin belum jadi rakyat yang seutuhnya gitu ya, walaupun sebenarnya sih kan ya kita juga sudah dipimpin sama presiden yang baik ya kan, tapi mungkin ada hal-hal yang harus diperbaiki sih sebenarnya, dan itu secara umum, dan gua nggak bisa ngomong secara detail ya, nanti kan singgungan ngomong sana ngomong sini, tapi secara harfiah sebenarnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia lah. Adil nggak sih buat gue? Adil nggak sih buat Jikron? Adil nggak dia buat Nanda? Itu kan harus si pemimpin itu harus berpikir supaya itu terata gitu kalau menurut gue makna kemerdekaan. Ini ada satu statement sih waktu itu datang dari tokoh masyarakat lah ya, atau orang tua di lingkungan gua. Dia bilang, gua kalau dilahirin lagi nih di generasi lo yang sekarang, gue bingung loh, gue mau ngapain dan gue mau ngerjain apa. Gitu pertanyaannya. Yang ngomong umur berapa? Hah? 60 buff. 60 ke atas. Udah senior kan untuk Ya, ini kita kan. Bagus. Menarik juga, itu nggak sekali dia ngomong begitu. Gitu, Pak. Iya, saya bingung tuh pasti saya mau ngapain kalau lahir di posisi sekarang gitu. Nah, akhirnya sih kalau menurut gue ya, kalau ngomongin ke Agustusan ya, karena dia juga bingung, artinya kan dia belum merdeka nih terhadap generasi-generasi di bawahnya ya. Mungkin emang benar sih sudah waktunya si yang muda ini punya gitu ya, punya kesempatan gitu kali ya, versinya gitu ya, punya kesempatan dan memang benar-benar diberikan kesempatan yang luas, tetap diawasin gitu ya, tetap bertanggung jawab, karena ide-ide itu nggak bisa dibohongin, kecuali yang senior kita ini memang berkecimpungnya setiap hari di aktivitas generasi muda gitu. Mungkin contoh kayak pengajar yang memang ketemu terus anak-anak remaja sekarang gitu yang berubah. Mungkin kalau kita tanya kebetulan keluarga juga di dosen itu bilang ya karena dia ketemu terus sama anak-anak muda, anak-anak mahasiswa sekarang, berarti dia udah kebayang tuh, oh anak-anak SMA-nya begini, jadi dia masih update. Sedangkan kan istilahnya mungkin yang di sekeliling kita nih tokoh-tokohnya kan nggak semuanya ada di situ. Bahkan mungkin kebiasaan kita dulu kan yang muda nih yang datengin yang
tua. Sedangkan anak sekarang kalau kayak kemarin nih gue lagi ngapalin lagu nih, iya, lagi nonton film terus gue hafalin lagunya. Gue kan kalau lagu sekarang tuh gue bingung ya. Kalau dulu kan apa ya? ada opening ya kan, ada apa tuh nanti Bang Fernanda jelasin, terus ada refnya. Contohnya, Ya kalau zaman dulu kan bisa kita intro dulu, intro. ya lagu sekarang siapa yang Ya semua band yang sekarang yang namanya kan juga gua kalau dulu kan gua hafal Dewa gitu kan ya, Padi gitu kan ya, Sela gitu. Sekarang macam-macam namanya, Bro. bukannya anak zaman sekarang bandnya sama, Celon Seven juga. Ya. Ya kan yang diundang pensi yang diundang pental segede Gigi lagi, Dewa lagi, Ceylon Seven lagi, ya kan? Nah, itu nanti Bang Fernanda deh yang jelasin part yang itu. Cangcuters lagi, ya kan? Iya. Jadi gue bingung nih kalau ngomong kayak gitu tuh, gimana tuh? Nah terus tadi. Ya, jadi gua tadi back to topic, yang topik apa tadi gua bahas ya? Bener statement kalau lahir di zaman sekarang mereka bingung tuh berarti kan ada kebingungan dari yang orang tua kita nih terhadap zaman yang sekarang gitu. Nah kan gimana nih baratnya nyambungin bahasa kali ya, sebenarnya ya bahasa umumnya masih lah ya, perhatian. Jadi benar sih kalau dia ngomong sama, gue punya saudara gitu, dia ngomong sama seumuran dia nyaman, kita sih juga nyaman ngomong sama seumuran kita gitu, tapi bener-bener nyaman itu nyaman banget gitu sama seumuran. Berarti kan kita belum masuk nih bahasanya ke bahasa dia tuh, istilahnya ini mau udah kayak orang tua bahasanya. Dan kayaknya di seminar-seminar parenting, pelatihan parenting, saya juga ngeliat tuh kebanyakan orang tua kita lagi, jujurnya kita lagi menghadapi tantangan yang sama, ya kan? Ya hopefully sih, mudah-mudahan doanya salah satu kemerdekaan yang bisa kita dapat adalah kemerdekaan kita untuk bisa ngobrol sama generasi-generasi ini tanpa sekat gitu. Tanpa sekat, terus mereka juga akhirnya, kitanya tuh bukan ketakutan atau kebingungan menghadapi dia, tapi mungkin anggap ini kayak dari zaman dulu orang tua kita dulu yang sebenarnya juga bingung menghadapi kita sekarang ya, kan berulang doang nih ya. Nah cuma maksudnya, dan sekarang tantangan adalah kita mungkin banyak sekali informasi sampai si orang tua pun jadi kayak panic attack gitu, jadi udah keburu deg-degan dulu di saat ngobrol sama orang tua, sama anak, udah keburu punya gambaran apa dulu kalau ngebahas tentang topik apa gitu. Jadi kita ngomongin kemerdekaan aja, nanti beda lagi dia pikirannya kan, kita udah deg-degan untuk ngobrol sama dia. Jadi kalau bayangan gue, doa gue sih merdekanya tuh bisa kayak gitu sih, ngobrol sama anak muda siapapun ya, bukan cuma keluarga gue, bukan anak gue, tapi anak muda yang ketemu di jalan tuh enak gitu. Kalau sekarang anak muda kan udah, ya sama lah kalau kita nemuin mungkin orang di jalan tiba-tiba ada accident, kan banyak yang moto, banyak yang ini, itu kan bergeser kebiasaannya kan, empati. Lagi-lagi gue percaya sih, walaupun teknologi secanggih apapun, akhirnya yang tetap utama itu adalah hati yang kita itu kan, yang bisa terhubung, saling peduli. Kayaknya itu sih yang mungkin ya, kayak gini kan adanya podcast ini nih yang gue lihat ya, makanya gue juga seneng di sini. Thank you nih Gedean, yang mudah-mudahan diundang terus nih tiap minggu ya. Lu bonan sebetulnya ngobrol. Karena nggak tahu ya kalau buat lu gimana ya, kemerdekaan untuk kita bisa menggunakan hati nurani kita ngobrol gitu kan, tanpa ketakutan kayak gimana-mana gitu. Ya mungkin itu merdeka banget sih kayaknya. Kayak gitu sih kalau pandangan gue terkait yang kondisi sekarang ya. Jadi merdeka tuh ngomong sama anak muda yang merdeka, mereka ngomong sama kita juga merdeka gitu. Misalnya tanpa ada judgement ya. Apalagi yang sekarang kayaknya kalau di judge tuh udah kabur aja pokoknya. Kagak usah dibentak ya. Di judge aja dia udah cabut dia gitu kan ya. Berarti kan mungkin bahasanya kita perlu benar-benar nemplok sama dia kali ya, nemplok gitu kan. Nggak tahu, mungkin lu pada punya pandangan sendiri lah, itu ide otak gua aja tiba-tiba lagi ngomongin itu merdekanya Bang. Harapan dan ideal itu merdeka buat lu kayak gimana gitu? Selain merdeka dari segi royalti yang lo bilang sebagai musisi, secara umum dan keseluruhan. Ya keseluruhan ya, garis besarnya udah dijawab sama Abang, udah dijawab sama Bang Jikron. Bagus. Apa gua mau jawab apa Ya, ini? lo harus mikir bisa jawab apa. Gua disuruh mikir nih. Iya. Lo harus mikir Bang. Terus merdeka ngomongnya. Ngomong bebas. Ya gua kalau pandangan dari gua sebagai seniman kali ya Bang ya. Ya ini aja sih lebih
ruang lingkup kita nih sebagai seniman nih seharusnya lebih diperbesar sih. Sebenarnya lebih ke situ. Banyak bang kayak seniman-seniman yang di jalanan yang masih ngamen. Padahal tuh ngamen tuh yang di jalanan ya, menurut gue tuh lu keren banget gitu. Seharusnya lu bisa naik step lagi lah, minimal kayak dari kafe ke kafe gitu. Lebih ke situ sih. Jadi kayak apa namanya, kita lebih lihat yang ada di bawah lah gitu. Emang kalau lu musisinya apa sih? Maksudnya band kah? Atau kayak DJ kah? Sekarang banyak juga tuh DJ. Iya. Lu musisi apa nih sebenarnya? Kalau gue lebih ke penyanyi sih bang, penyanyi sama pencipta lagu. Oh, pencipta lagu. Iya. Tapi lu perform juga, ada reguleran. Iya, perform juga. Gua nggak, kalau gua lebih ke industri. Apaan itu industri? Jadi sama aja sih kayak kalau kafe ke kafe kan nyanyiin lagu-lagu orang ya. Kalau gue lebih ke lagu sendiri gitu. Lagu sendiri terus? Lebih mempromosikan lagu sendiri lah, karya sendiri. Lu jarang reguleran berarti? Jarang banget kalau buat reguleran. Terus lu ininya gimana? Apa platform lu jadi kayak dari sosial media aja? Iya, atau dari YouTube atau gimana? Sosial media, YouTube. Oke. Sama lebih ke promosi aja. Lu udah bikin berapa banyak lagu dah? Hah? Udah bikin berapa banyak lagu nih? Yang udah lu posting yang rame nih? Lumayan sih bang, lumayan. Nggak banyak banget. Iya. Ya nanti kan ada profilnya dia juga nih, siapa dia kan? Apa lagu lu apa aja bang? Beatnya dari kayak maksudnya genrenya apa? Lebih ke pop sih, ya global lah mas. Love, religion atau apa nih? Gua kemarin sempet sama Bang Eng Charlie, Eng Charlie itu di Pesona Square. Kalau dia religi, jadi religi ya. Pop religi. Kalau lo apa nih kan? Pop tentang kehidupan. Pertama kehidupan sama ya udah pasti nih kalau Indonesia patah hati lah, cinta udah. Cinta. udah ini nih. Berarti lagu-lagu ini sekarang udah dari banyaknya berapa yang udah lu rilis di YouTube atau itu? Yang paling rame apaan? Lebih ke cinta sih sebenarnya. Lebih ke situ. Marketnya lebih ke cinta. Dan kan gue tau lagu lu udah dinyanyiin, ada artis ya nyanyiin lagu lu? Belum sih bang kayaknya. Iya masih merintis lah. Ya mudah-mudahan nanti ada. Tapi lu cari duit dari ini dari bisnis yang lain? Kalau cari sebenarnya gue seniman itu kayak gimana ya, menyalurkan hobi lah. Cuma kalau kata orang tua gue, lu hobi itu udah lu konsisten aja, ntar juga bakal nemuin jalannya kok. Iya, lu jangan tetap cari uang di tempat yang lain. Oke. Kalau lu hobi, kalau misalkan lu konsisten, ya nanti lu akan dapat juga kok. Intinya gitu sih. Guys, jadi itu tadi paradigma udah masing-masing udah kita ngobrolin ya. Jadi kalau dari gue paradigmanya 17 Agustus yang sekarang, kita harus merdeka dari segala hal yang nyusahin kita orang nih kan, dari pemimpinnya, dari siapapun. Jadi bisa buat seneng kita semua nih. Nah kalau dari musisi tadi dijawab ya perihal sekarang ada royalti dan lain-lain, kemarin kasusnya jadi rame. Jadi merdeka juga tuh masalah royalti, jadi dibayar dengan baik dan benar. Orang jadi takut kayak sekarang kan, mau nyanyi lagu takut, mau apa takut, kan takut suruh bayar lagi. Tapi mungkin sosialisasinya aja yang dikencengin. Kalau dari Jikron, kalau dari gua tadi kan sebenarnya dari sisi keresahan orang tua sih ya, orang tua baru lah, kurang lebih gitu. Nah, parentingnya sih lebih merdeka dalam hal parenting. Gitu sih. Oke, jadi ini disclaimer ya, ini kita hanya pendapat kita loh ya, opini kita sebagai manusia yang hidup di Republik Indonesia ini ya. Tapi ini mungkin terwakili juga ada teman-teman yang dari sisi orang tua, dari kita yang nyuruh juga susah banget nyuruh orang zaman sekarang supaya mau relate kayak kita zaman dulu gitu, kembali ke zaman dulu itu susah sebenarnya. Ya kalau lo ada ide dan saran dan komentar, silakan aja ditulis di kolom komentar. Jadi kayaknya yang resah bukan gua bertiga doang, hampir puluhan juta orang juga resah juga kasus ini gitu ya. Jadi ini hanya obrolan keluh kesah. Jadi yang baik diambil, yang buruk dibuang aja. Oke, jadi dari gua bertiga undur diri dari Uncle House. Selamat malam.